petinggi, guru-guru, bahkan para ustadz sekalipun yang terkuak di ranah publik. Namun sayangnya, dari sekian kasus yang muncul ke permukaan ini tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Dan kekerasan seksual di kampus ini bahkan sudah semakin menjamur, dan kami rasa regulasi tidak cukup untuk memberantas pelaku pelecehan seksual tersebut. Maka dari itu, kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah mengadakan acara diskusi terbuka dan mimbar bebas ini agar kami harap para mahasiswa ini dapat mengambil peranannya sebagai agen of change dan agen of social control, bisa berjuang bersama-sama dalam melawan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di kampus dan di berbagai tempat pendidikan lainnya maupun di luar itu. Baik kawan-kawan mahasiswaku sekalian, sebagai ketua pelaksana, saya ingin melaporkan bahwa kami di sini mendatangkan 4 orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada dari Direktur Eksekutif Lada Damar, Ibu Seli Fitriani SH. Berikan tepuk tangan dulu kawan-kawan. Kemudian ada dari Akademisi UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Heni Noviarita. Kemudian ada Ibu Nerda Efrina dari Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Kemudian ada Ibu Apriliati SH dari Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara diskusi terbuka ini. Baik, selanjutnya peserta diskusi ini berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang, terdiri dari mahasiswa dari berbagai kalangan instansi. Ada yang dari Unila, ada yang dari Umitra, ada yang dari UBL, bahkan ada yang dari Kalianda. Beri aplaus dulu kawan-kawan untuk semuanya. Kemudian kami juga di sini mengundang seluruh ketua-ketua organisasi ekstra kampus yang terdiri dari Kopri PMII, kemudian ada dari Imawati, ada dari Kesarinahan GMNI, dan ada juga dari kami. Untuk itu sekali lagi kami dari seluruh jajaran panitia mengucapkan ribuan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh hadirin jikalau kegiatan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyambutan, tempat pelaksanaan kegiatan hingga hidangan yang kami sajikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, mungkin hanya ini dari saya, laporan dari ketua pelaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus-kampus pada umumnya. Alhamdulillah beberapa hari kemarin UIN Rentan Lampung mendapatkan peringkat 8 di UI Grand Metric dan menjadi peringkat ketiga kampus terbaik se-PTKIN se-Indonesia. Berkat adanya muktamar ini yang pesertanya datang dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, alhamdulillah, lagi-lagi saya katakan alhamdulillah, seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan dengan sendirinya kemegahan ataupun prestasi-prestasi yang ada di UIN. Jadi mereka tidak hanya melihat dari sosial media, mereka bisa merasakannya langsung berkat adanya muktamar ini. Sekali lagi saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak terkait yang alhamdulillah muktamar ini berjalan secara lancar. Lalu kami juga mengucapkan selamat kepada ketua terpilih yaitu Ayahanda Yahya Khalil Stakuf yang berhasil menjadi ketua PBNU. Marilah bersama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan kerahmatan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan untuk bisa membawa NU ini nanti lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang berbahagia, beberapa tempo yang lalu kita melihat di sosial media, di pemberitaan-pemberitaan di TV, banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini. Tidak jauh-jauh kita ke Indonesia, kita melihat di Lampung saja beberapa hari yang lalu heboh sekali tentang kasus pembunuhan setelah diperkosa lalu dibunuh, yaitu ada di Sabobalau, dan ada juga santri-santri yang diperkosa di Kemiling, dan itu adalah yang sifat-sifatnya regional ataupun di Lampung.
ketika kita melihat di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus yang itu menjadi kasus nasional. Seperti yang mengejutkan bagi kita adalah 20 santri diperkosa oleh gurunya sendiri. Ada juga mahasiswa yang menjadi korban pencabulan di Universitas Riau. Ada juga kasus NWR, perempuan yang setelah dicabuli ataupun sebagainya itu melakukan bunuh diri di makam ayahnya sendiri. Ini menjadi satu hal yang mungkin bagi kita urgent untuk kita bicarakan. Karena mengapa? Karena untuk saat ini saja kasus-kasus kekerasan seksual itu terus meningkat pada setiap tahunnya. Tercatat Komnas HAM, Komnas Perempuan telah mencatat sekitar 4.500 kekerasan yang terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi pada nyatanya banyak kekerasan seksual itu tidak diimbangi dengan payung hukum yang ada. Untuk saat ini kekerasan seksual itu hanya diatur di dalam KUHP, dan itu pun hanya berbicara tentang pencabulan dan juga pemerkosaan, yang artinya masih belum ada payung hukum ataupun satu payung hukum yang besar yang fokus di kekerasan seksual itu. Kita melihat RUU TPKS yang awalnya adalah RUU PKS berganti namanya menjadi RUU TPKS itu sudah 4 tahun dicanangkan oleh DPRD, tapi pada nyatanya sampai saat ini pun RUU tersebut masih menuai pro dan kontra. Masih banyak kalangan-kalangan yang belum puas dengan isi dari RUU tersebut, sehingga RUU tersebut sampai saat ini belum bisa disahkan. Ya mungkin nanti ada pemateri-pemateri, ada rekan-rekan, ada Ibu Apriliati dari Komisi 5 yang mungkin bisa menjelaskan sedikit mengapa RUU TPKS ini masih sulit untuk disahkan. Lalu ada juga kekerasan seksual yang ada di kampus. Itu juga masih belum ada payung hukumnya, dan Kementerian Kemendikbudristekdikti, Kementerian Kemendikbudristekdikti masih mencanangkan ataupun masih mensosialisasikan, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual yang ada di kampus, yang masih menuai pro dan kontra juga. Tetapi kita di sini sebagai mahasiswa, sebagai agen of check, sebagai social control, sebagai iron stop, di sini kita harus bisa menelaah dengan baik, menelaah dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa, dengan idealisme kita, bahwasanya kekerasan seksual yang ada di Indonesia sudah merajalela. Maka dari itu penting rasanya bagi kita untuk mendiskusikan pentingnya payung hukum ataupun maraknya kekerasan seksual di Indonesia ini sudah menjadi hal yang lumrah dan harus kita memberikan keadilan kepada seluruh korban. Karena pada saat ini juga korban-korban yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum bisa mencari keadilan baik dari segi hukum ataupun yang lainnya. Itu menjadi inisiatif kami mengapa kami memberikan tema yaitu predator seksual mengintai anak dan bikin dilema perempuan ini. Ya mungkin berangkat dari hal itu kita angkat diskusi terbuka dan mimbar bebas ini dengan tema yang seperti itu. Dan kita juga di sini menghadirkan aktivis-aktivis perempuan di sini juga, dan juga ada rekan-rekan OKP, ada rekan-rekan dari PMI, dari GMNI, dari kami, dari IMM, dan dari HIMI. Ya, mungkin itu yang sedikit dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Dengan mengharap ridha Allah, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pilar peradaban bangsa. Guru pertama, ia bagaikan ibu pertiwi Indonesia. Namun dalam kenyataannya, di akhir-akhir ini kerap kali kita dengar perempuan disandingkan dengan kekerasan, pelecehan, ketidaksetaraan. Nah, pada kesempatan kali ini di acara diskusi terbuka dan mimbar bebas dengan tema predator seksual mengintai anak dan bikin dilema perempuan, itu semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Oke, kemudian untuk alur diskusi di sini akan saya jelaskan dulu sebelum kita memulai acara. Yang pertama adalah penyampaian materi dari para narasumber. Yang kedua, forum diskusi. Yang ketiga, closing statement dari tiap-tiap narasumber. Kemudian selanjutnya adalah penampilan mimbar bebas, SEMA FTK dan para peserta.
Jadi bagi para peserta, bagi ketua-ketua UKP atau para peserta yang ingin menampilkan mimbar bebasnya, puisi, orasi, dan semacamnya, silakan menghubungi para panitia. Ya, jadi di sini kami persilahkan bagi para peserta yang ingin menampilkan mimbar bebasnya di depan. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan sikap SEMA FTK. Baik, sebelum memulai diskusi, izinkan saya untuk mengenalkan para narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Ibu Seli Fitriani SH. Halo Ibu. Assalamualaikum. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lada Damar. Nah, informasi nih teman-teman, bahwa Lada Damar adalah organisasi yang berbasis keanggotaan dan menaungi 3 lembaga eksekutif. Nah, yang pertama ada Lembaga Advokasi Perempuan Damar, yang kedua Lembaga Advokasi Anak Lada Damar, dan yang ketiga adalah Institut Pengembangan Organisasi dan Riset atau IPOR. Damar berarti lampu atau penerang. Secara filosofis, damar diharapkan bisa menjadi penerang bagi masyarakat dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Kemudian selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Andes Haji Noviarita SEMSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang akademis UIN Raden Intan Lampung. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 20 November 1965, jabatan Lektor Kepala 4A, alamat Jalan Pagar Alam Gang Pasemah 203 RK1 RT1 Kedaton Bandar Lampung. Kemudian beliau mempunyai pengalaman organisasi. Yang pertama ISEI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menjadi bagian bidang peneliti, kemudian yang kedua FTK menjadi Sekjur PAI, kemudian yang ketiga Senator UIN Raden Intan Lampung, yang keempat KPN Intra menjadi Ketua Umum, yang kelima PMA Lampung menjabat sebagai Ketua Umum, dan Forhati Lampung sebagai Dewan Penasehat, dan PMWA Kahmi menjadi Kabid Perempuan dan Anak, beserta penelitian dan karya ilmiah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang selanjutnya, narasumber kita yang ketiga adalah Apriliati SHMA. Halo Ibu. Beliau adalah seorang Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 26 April 1966. Jabatan anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Alamat Jalan Todi Raya nomor 5, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Riwayat organisasi: yang pertama Ketua Kakus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung, yang kedua Ketua Kakus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung, dan yang terakhir DPP Lampung Say 2015-2020. Kemudian selanjutnya narasumber kita yang keempat adalah Ibu Nelda Efrina. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Beliau adalah Dinas PP Bandar Lampung. Baik, hadirin yang terhormat, Provinsi Bandar Lampung. Baik, hadirin yang terhormat, langsung saja kita memulai pemaparan materi pada pagi hari ini, yang mana yang pertama adalah Ibu Apriliati SHMH. Kepada Ibu Apriliati SHMH, waktu dan Dispensasi perkawinan diajukan ke pengadilan agama. Ya, karena apa? Karena mereka masih di bawah umur. Kenapa terjadi itu? Banyak faktor. Di antaranya pandemi Covid, di antaranya tadi disebutkan oleh salah satu tadi yang menyampaikan kasus satu lalu itu adalah siswa SMP yang berada di grup itu, orang tuanya broken home, ya, kemudian ya itu tadi terjadi. Nah, itu salah satu di antaranya. Dan oleh sebab itu persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan hanya sebagian yang kita lihat di permukaan. Bahkan sesungguhnya kalau ini benar-benar bisa nanti seperti gayung bersambut, ada lagi muncul, karena ketakutan pelaporan, ketidakmengertian, dan oleh sebab itu peran kita semua agar masyarakat bisa dapat mengerti tentang
apa yang harus dia lakukan. Kemarin pada rakor 2-3 hari yang lalu, rakor Kaukus Perempuan Politik Provinsi Lampung, rakor Kaukus Parlemen Provinsi Lampung, sama persoalannya. Dan nanti hari Kamis pun kami diminta oleh Rumah Perempuan dan Anak Lampung dalam rangka untuk membahas ini semua, keprihatinan kita terhadap persoalan apa yang ada menjadi tema besar di belakang kita ini. Persoalan predator seksual, kemudian kenapa sih kok tadi disinggung juga belum disahkannya, kita prihatin. Iya. Oleh sebab itu nanti juga kita juga mengharapkan ada action. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Saya bersama teman-teman Kaukus Perempuan Parlemen. Kaukus Perempuan Parlemen itu adalah himpunan ibu-ibu anggota dewan yang perempuan, menunggu action kita berikutnya, apa yang akan kita lakukan, sehingga aspirasi-aspirasi, diskusi-diskusi kita tidak berhenti di sini. Diskusi-diskusi kita akan kita bawa nanti, sampaikan ke parlemen. Dari parlemen kita bawa ke pemerintah, bawa ke DPR RI, agar nasib daripada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mangkrak. Setuju nggak kira-kira ini? Setuju. Ya? Iya. Apa sih persoalannya? Apakah di sana tidak sensitif gender, ataukah di sana beda sudut pandang? Kalau saya dan teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan sudah bulat setuju untuk agar disahkan rancangan undang-undang ini. Karena apa? Melihat kondisi kekinian memang harus dan perlu untuk ditegakkan aturan agar ada payung hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada ya belum juga terlalu bisa dipergunakan mengakomodir persoalan yang secara luas, ya. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah produk daripada Belanda, ya, yang Belanda yang begitu lamanya menjajah kita sehingga kita sulit sekali untuk keluar daripada aturan-aturan itu. Namun demikian, ini merupakan agenda kita. Terus bicara predator, saya sangat gimana ya, miris mendengar nama predator. Ya, predator itu apa? Binatang ya. Binatang yang hidupnya dan memangsa binatang lain gitu ya. Gak mau kan kita dibilangin binatang. Beda binatang dengan manusia, beda sekali. Dan oleh sebab itu bagaimana kita menghilangkan, tidak konstruir atau tidak berkenan predator-predator yang hidup apalagi di kampus. Apalagi di kampus. Kampus adalah tempat mencetak para generasi, ya, dengan ilmu amal ilmiahnya, bukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan oleh sebab itu kita juga membuat suatu konsep, ya. Yang pertama, kami dalam rangka untuk pencegahan penanganan kekerasan seksual ini juga mendorong terbentuknya pos, ya, pengabdian berbasis komunitas di Kota Bandar Lampung. Jadi di Kota Bandar Lampung pelan-pelan kita bentuk, ya, pos pengaduan, ya, berbasis komunitas yang dalam waktu dekat kita akan launchingkan. Dan ini benar merupakan rentang kendali pendek untuk membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Perlindungan Perempuan. Yang kedua, kami juga sudah membuat Forum Advokat Perempuan Lampung. Forum Advokat Perempuan Lampung yang konsepnya menangani persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, di mana saya tekankan yang khusus yang ini adalah amal aja, amal. Karena kalau advokat pengacara bayarnya mahal, kalau ini enggak. Subsidi silang, insya Allah 5 dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal aspirasi adik-adik teman-teman semua yang terungkap di dalam forum-forum diskusi ini. Dan kalaupun ada hal-hal yang akan kita tanda tangani, lebih siap, lebih dari siap untuk menandatangani petisi atau apapun yang untuk kebaikan kita dan untuk menunjukkan bahwa keprihatinan kita, keberpihakan kita kepada persoalan ini, agar ada jalan penyelesaiannya, ada paling tidak kita
tidak meningkat, ya paling tidak meminimalisir daripada hal-hal tersebut. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya nggak bisa bikin slide kayak Bu Sherly, banyak banget saya lihat itu slide-nya, dan Bu Kabit, karena orang praktek itu ya gitu. Ya, tapi yakin dan percayalah, dengan bermitra dengan Bu Sherly, dengan Bu Kabit Dinas Perempuan dan Win Raden Intan, ke depan kita akan lebih baik. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. saya juga nggak mau kalah nih sama siapa tadi nih moderatornya. Kalau dia bilang tadi apa, hidup mahasiswa. Nah, mau tambah. Jadi misalnya nanti kalau kawan-kawanku teriak hidup mahasiswa, kawan-kawan bisa jawab. Tambah satu lagi, ketika aku bilang perempuan bersatu, jawabnya tak bisa dikalahkan. Kita coba ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perempuan bersatu. Tak bisa dikalahkan. Perempuan bersatu. Tak bisa dikalahkan. Perempuan bersatu. Tak bisa dikalahkan. Tepuk tangan buat kita semua. Saya di sini nih berasa energinya energi mau demo. Karena memang temanya juga diskusi terbuka dan mimbar bebas gitu. Jadi memang sebenarnya pengennya pengennya orasi Bu April. Karena dari dua kawan UIN, mulai dari yang laporan, kemudian juga mulai dari Meldi, mulai dari Ibu April, ini kayaknya provokator Hasanah. Jadi semangat juang, kemudian juga memotivasi, kemudian juga merefleksikan kondisi. Ini sangat meresap dari kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi saya dari tadi cuman ya gitu. Kalau misalnya semua sama, ini agak merindingnya gini. Saya udah berapa kali nih ikut di UIN, cuman energi dan semangatnya berbeda hari ini ya Bu Heni ya, Bu April gitu ya. Karena memang apa ya, begitu Meldi bilang, Kak yuk kita diskusi, kita sikapi situasi perempuan dan anak di Lampung. Itu saya sampai yang, Meldi apa yang bisa saya bantu? Kemudian Kak gimana kalau misalnya kita mau menghadirkan dari pemerintahan? Saya punya kawan dalam arti kata, kita punya legislatif, kita punya eksekutif, kita punya akademisi, kita punya CSO dan punya kawan-kawan yang siap duduk bareng mendiskusikan mau ngapain sih kita gitu. Di tengah situasi yang Bu April tadi bilang, 22 Desember ini hari perempuan, hari Ibu. Tetapi kami memaknainya adalah 22 Desember itu merupakan hari pergerakan perempuan, di mana di 22 Desember itu kongres pertama untuk perempuan Indonesia, dan disitulah perempuan mulai merefleksikan seperti apa situasi ketidakadilan yang terjadi dan mulai merefleksikan apa yang harus sesungguhnya dilakukan oleh kita semua atas ketidakadilan dan diskriminasi ini. Kan demo betulan gara-gara kawan-kawan ini. Baiklah, nah saya sedikit pemantik Bu April. Bu April mau pamit dulu atau bisa ini? Soalnya kasihan Bu April, saya tahu kalau beliau sudah ditunggu itu betulan ditunggu. Bu April sehat-sehat ya, terima kasih ya. Oh, kita pending sebentar ya. Aplikasi yang namanya aplikasi Simponi, dia merekam seluruh data kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung. Mungkin ini lebih besar lagi gitu. Karena ini baru data dari satu institusi. Sementara Ibu Nelda data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Provinsi Lampung. Ada berapa kabupaten Bu Nelda? Hampir semua gitu. Nah, dan dari data yang masuk ke kami, ini akhirnya bisa direfleksikan bahwa setiap bulannya nih kawan-kawan ya, ini 18 perempuan dan anak ini menjadi korban. Dan kalau coba kita hitung ratanya, ini nyaris setiap minggu ini 4 perempuan dan anak ini menjadi korban. Dan sayangnya seluruhnya mengarah pada korban kekerasan seksual. Nah, di TOR dan di undangan disampaikan katanya, sampaikan dong apa itu definisi gitu. Itu tidak dikehendaki. Itu sudah masuk kekerasan seksual.
Nah, selama ini kawan-kawan mengenal kasus kekerasan seksual itu apa? Apa aja? Pencabulan, terus selain itu perkosaan, terus selain itu video call. Iya, persis. Jadi sesungguhnya ada lebih dari 9 jenis kekerasan seksual. Tetapi memang masyarakatnya, masyarakat kita ini lebih mengenal kekerasan seksual itu ya perkosaan, ya pencabulan gitu. Karena itu yang tercantum dalam undang-undang KUHP kayak yang dibilang Melody tadi gitu. Nah, tetapi sesungguhnya kawan-kawan ada lebih dari 9 jenis kekerasan seksual. Sadar nggak kalau misalnya cuit-cuit gitu, pernah nggak? Iya, pernah banget poligami di warung. Itu jangan lagi. Terkadang kawan-kawan laki-laki ini ngerasa kalau misalnya ada cewek yang dicuit-cuitin, cewek itu bangga. Enggak. Karena itu bentuk pelecehan terhadap tubuh dan otoritas seksualnya kita. Jadi itu masuk. Pemaksaan hubungan seksual, perkawinan anak itu juga bagian. Kemudian juga pemaksaan aborsi itu juga bagian dari kekerasan seksual. Yang sesungguhnya beberapa jenis dari kekerasan seksual ini coba kami masukkan ke dalam yang tadi tuh rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi sayangnya kawan-kawan, dari sekian jenis kekerasan seksual yang coba kami masukkan itu ada beberapa yang dipangkas. Termasuk salah satunya terkait dengan pemaksaan aborsi. Jadi pemaksaan aborsi itu juga kami masukkan, tetapi itu kemarin di-cut. Nah, selain itu apa sih aspek penting dalam kekerasan seksual? Ini supaya kita semua tahu apa yang menjadi batas-batas dari kekerasan seksual. Yang pertama, aspeknya ataupun unsurnya ataupun indikatornya tentunya ini ada pemaksaan. Ada pemaksaan, kemudian tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak. Nah, tentunya pihak itu siapa ya? Korban. Nah, kemudian aspek lainnya adalah korban ini tidak ataupun belum mampu memberikan persetujuan. Nah, kayak misalnya di Lampung, ini tinggi kasus kekerasan seksualnya khususnya kepada anak, karena itu tadi anak masih belum mampu loh, belum mampu mencerna apa yang terjadi. Kemudian dia juga belum mampu memberikan persetujuan. Orang yang dewasa aja memang nggak mau ngasih persetujuan, apalagi ini anak-anak yang memang belum paham gitu. Dan ini juga terjadi misalnya kekerasan seksual pada anak ataupun individu dengan disabilitas intelijensi. Kami juga mendampingi anak disabilitas korban kekerasan seksual itu sangat sulit untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya. Iya, benar. Karena memang sampai saat ini dalam konteks layanan perempuan dan anak korban kekerasan itu masih belum disediakan yang namanya juru bahasa khusus untuk anak-anak disabilitas. Bayangpun udah disabilitas jadi korban, kemudian juga akses terhadap bahasa isyarat untuk membantu dia mendapatkan keadilan itu juga masih belum tersedia. Iya. Nah,